Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat datang di channel Papa Farah Bercerita. Yuk ikut perjalanan cerita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah adik-adik pendengar sekalian, tidak terasa kita sudah beranjak di buku kedua loh. Di buku kedua kali ini Papa Farah akan meneruskan petualangan pada masa muda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyimak ya adik-adik sekalian. Semoga kita selalu semangat dalam mempelajari kehidupan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita akan mendapat syafaatnya kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Adik-adik tersayang, jarang ada pernikahan dilangsungkan demikian agung. Dalam acara itu semua pemimpin Quraisy dan pembesar Mekah diundang. Mempelai laki-laki menunggang kuda yang gagah diiringi para pemuda Bani Hashim yang menghunus pedang. Sementara itu kaum wanita Bani Hashim berjalan lebih dulu dan telah diterima di rumah mempelai wanita. Rumah Khadijah yang megah saat itu telah diterangi cahaya lilin dalam lampion-lampion yang digantung dengan rantai-rantai emas. Setiap lampion terdiri atas 7 batang lilin. Semua pembantu Khadijah diberi seragam khusus untuk menyambut para tamu yang datang menjelang sore hari. Kamar pengantin benar-benar istimewa. Kain sutra dan brokat digantung begitu serasi. Lantainya tertutup karpet putih dan diharumi dupa dari guci perak. Khadijah sendiri begitu anggun hingga tampak bercahaya seperti matahari terbit. Dia mengenakan pakaian pengantin yang sangat indah dan tiada duanya saat itu. Abu Talib adalah wakil mempelai laki-laki dalam memberi sambutan, sedangkan Warokah bin Naufal adalah wakil pengantin wanita. Adik-adik tersayang, tidak ada laki-laki segagah Muhammad. Paras mukanya yang manis dan indah, perawakannya sedang, tidak terlampau tinggi, juga tidak pendek. Rambutnya hitam sekali dan bergelombang. Dahinya lebar dan rata di atas sepasang alis yang lengkung, lebat dan bertaut. Sepasang matanya lebar dan hitam, di tepi putih matanya agak kemerahan, tampak lebih menarik dan kuat. Pandangannya tajam dengan bulu mata yang hitam pekat. Hidungnya halus dan merata dengan barisan gigi yang bercelah-celah. Cabangnya lebar berleher jenjang dan indah. Dadanya lebar dengan kedua bahu yang bidang. Warna kulitnya terang dan jernih dengan kedua telapak tangan dan kaki yang tebal. Jika berjalan badannya agak condong ke depan, melangkah cepat-cepat dan pasti. Air mukanya membayangkan renungan dan penuh pikiran. Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan membuat orang patuh kepadanya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah tidaklah mengutus seorang nabi dan rasul melainkan mereka itu adalah gagah dan berwajah tampan. Dan nabi kita tercinta Muhammad SAW adalah salah satu yang tertampan di antara mereka. Adik-adik tersayang, Muhammad telah mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan ini. Dari seorang pemuda miskin, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatnya menjadi laki-laki berkedudukan tinggi dengan harta yang mencukupi. Seluruh penduduk Mekah memandang pernikahan ini dengan gembira dan penuh rasa hormat. Semua undangan yang hadir berharap bahwa dari pasangan yang sangat ideal ini kelak lahir keturunan yang akan mengharumkan nama Quraisy. Para sesepuh dari kedua keluarga tahu bahwa Khadijah akan mendukung suaminya dengan kasih sayang dan harta berlimpah. Sebaliknya mereka juga berharap bahwa Muhammad yang bijak dan cerdas akan membimbing istrinya menuju kebahagiaan hidup. Kehidupan berlanjut dan keikutsertaan suami istri itu dalam pergaulan yang baik dengan masyarakat membuat orang semakin menghormati mereka. Walau telah mendapat kehormatan demikian itu, Muhammad tetaplah seorang yang rendah hati. Itu adalah sifatnya yang sangat menonjol. Jika ada yang mengajak bicara, tidak peduli siapapun itu, dia akan mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menoleh kepada orang lain. Tidak saja mendengarkan dengan hati-hati, Muhammad bahkan memutar badannya untuk menghadap orang yang mengajaknya bicara. Semua orang tahu bahwa bicara Muhammad sedikit. Dia justru lebih banyak mendengar pembicaraan orang lain. Sekali bicara, Muhammad selalu bersungguh-sungguh. Namun Muhammad bukanlah orang yang tidak bisa diajak bergurau. Dia sering juga membuat humor dan mengajak orang lain tertawa. Tetapi yang dikatakan dalam gurauan sekalipun adalah sesuatu yang benar. Orang menyukai Muhammad yang apabila tertawa tidak pernah sampai terlihat gerahamnya. Apabila marah tidak pernah sampai tampak kemarahannya.
Orang tahu dia marah hanya dari keringat yang tiba-tiba muncul di keningnya. Muhammad selalu menahan marah dan tidak menampakkannya keluar. Orang-orang menyayangi Muhammad karena dia lapang dada, berkemauan baik, dan menghargai orang lain. Dia bijaksana, murah hati, dan sangat mudah bergaul dengan siapa saja. Namun di balik semua kelembutan itu, dia mempunyai tujuan yang pasti. Berkemauan keras, tegas, dan tidak pernah ragu-ragu dalam tujuannya. Sifat-sifat demikian berpadu dalam dirinya sehingga menimbulkan rasa hormat yang dalam bagi orang-orang yang bergaul dengan Muhammad. Mahar pernikahan. Saksikanlah para hadirin, kata Waraqah bin Naufal dengan suara agak keras, saksikanlah bahwa aku menikahkan Khadijah dengan Muhammad dengan mas kawin senilai 12 ekor unta. Adik-adik tersayang, Muhammad bukanlah orang yang suka berpangku tangan, tetapi turut aktif bergaul dalam masyarakat. Suatu hari terjadilah sebuah peristiwa yang membuat nama Muhammad menjadi semakin harum. Peristiwa itu didahului oleh banjir besar yang melanda Mekah. Bukit-bukit di sekitar Mekah tanpa ampun menumpahkan air hujan yang jarang turun itu ke kota, tepat berada di bawah. Banjir itu menyebabkan dinding Ka'bah yang memang sudah lapuk jadi retak dan terancam runtuh. Sebenarnya sebelum banjir tiba sudah ada pemikiran untuk memperbaiki Ka'bah, tetapi orang-orang takut jika Tuhan Ka'bah marah. Setelah banjir tidak bisa dielakkan lagi bahwa dinding Ka'bah harus diperbaiki dan ditinggikan. Sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa waktu itu juga tersiar berita ada sebuah kapal Romawi terdampar di Laut Merah dekat dengan pelabuhan Syuaibah. Kapten kapal Romawi itu adalah seorang Nasrani yang berasal dari Mesir, Bakum namanya. Orang-orang Mekah mengutus Walid ibn Mughairah dan serombongan orang untuk membeli kapal itu, membongkar kayu-kayunya dan mengangkutnya untuk membangun kembali Ka'bah. Bakum pun akhirnya juga dikontrak sebagai ahli kayu. Pada mulanya tidak seorang pun berani membongkar dinding Ka'bah, walaupun secuil, karena takut dikutuk Tuhan. Mungkin karena masih ingat dengan jelas hal yang menimpa Abrahah dan pasukan gajahnya saat ingin menghancurkan Ka'bah. Namun akhirnya Walid ibn Mughairah memberanikan diri merombak sudut bangunan bagian selatan. Setelah itu dia menunggu sampai besok. Ketika pagi tiba dan dia tidak juga dikutuk, mereka pun mulai melakukan pembenaran Ka'bah. Setelah upacara pernikahan selesai, Muhammad memerintahkan agar seekor kambing disembelih di depan pintu rumah Khadijah dan dagingnya dibagi kepada fakir miskin. Itu belum termasuk undangan untuk menghadiri jamuan yang akan diadakan pada malam harinya. Jadi selain diundang jamuan makan, fakir miskin pun dapat membawa pulang ke rumah beberapa kantung daging. Adik-adik tersayang, oleh Quraisy pengerjaan sudut-sudut Ka'bah dibagi dalam 4 bagian. Setiap kabilah masing-masing mendapat sudut-sudut yang harus dirombak dan dibangun kembali. Pemugaran Ka'bah dimulai dengan memindahkan patung Hubal dan patung kecil lainnya. Setelah itu pengerjaan dilanjutkan dengan membersihkan pelataran dan membongkar dinding serta fondasi. Muhammad ikut terlibat dalam pekerjaan yang berlangsung berhari-hari itu. Ada sebuah batu fondasi berwarna hijau yang tidak bisa dibongkar dengan cara apapun. Karena itu, batu itu mereka biarkan. Selanjutnya didatangkan batu-batu granit biru dari bukit sekitar. Sebuah bahan pencampur semen bernama bitumen yang didatangkan dari Syria pun mulai digunakan. Pemugaran Ka'bah ini sebenarnya lebih menyerupai perbaikan hasil karya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Fondasi Ka'bah ditinggikan sampai 4 hasta ditambah 1 jengkal atau sekitar 2 meter. Kedalamannya diuruk tanah menjadi lantai yang sulit dicapai air apabila banjir datang kembali. Bersama dengan itu pun pintu di sisi timur laut pun diangkat setinggi fondasi. Dinding dinaikkan sampai 18 hasta. Saat itulah Ka'bah mulai diberi atap dengan ditopang 2 deret tiang kayu yang masing-masing terdiri atas 3 buah tiang atas bekas kapal yang kandas itu. Sebuah tangga untuk naik turun juga disiapkan. Kini Ka'bah bebas dari banjir. Isinya terlindung dari hujan, panas, dan tangan jahil pencuri.
Pembangunan berjalan lancar sesuai dengan rencana sampai dinding tembok mencapai tinggi 1,5 meter dan tiba saatnya batu hitam Hajar Aswad ditempatkan kembali ke tempatnya, semula di sudut timur. Karena ini merupakan upacara suci penuh kehormatan, berebutlah tiap kabilah untuk melaksanakannya. Kabilah Abdudar merasa lebih berhak daripada kabilah lainnya, sehingga kedua kelompok saling beradu mulut sampai suasana menjadi semakin panas. Di tengah keadaan itu muncul Abu Umayyah ibn al-Mughairah. Dia adalah orang tua yang dihormati dan dipatuhi. Dia pun mengajukan sebuah usul yang disetujui oleh semua pihak. Serahkanlah putusan kamu ini di tangan orang yang pertama kali memasuki pintu Syafa. Orang-orang pun menoleh dan menanti siapakah yang kiranya akan datang pertama kali. Adik-adik tersayang, ternyata yang datang pertama sekali dari pintu Syafa adalah Muhammad. Orang-orang pun bersorak lega. Ini dia Al-Amin, seru mereka. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Kami yakin dia bisa memecahkan persoalan ini. Kami akan menerima putusannya. Orang-orang Quraisy pun menceritakan persoalan yang mereka alami. Muhammad yang saat itu belum berumur 30 tahun memandang mereka dengan matanya yang teduh dan bijaksana. Muhammad melihat berkorbarnya api permusuhan pada mata setiap dari masing-masing kabilah Quraisy. Keadaan ini benar-benar genting. Kalau salah mengambil keputusan, akan terjadi pertumpahan darah di antara kabilah-kabilah itu loh. Muhammad berpikir sejenak, lalu dia berkata, "Tolong bawakan sehelai kain." Kain pun segera diberikan. Muhammad mengambil dan menghamparkan kain itu. Dia lalu mendekati Hajar Aswad. Diangkatnya batu hitam itu dan diletakkan di tengah-tengah kain. Hendaknya setiap ketua kabilah memegang ujung kain ini, kata beliau lagi. Kemudian para ketua kabilah memegang ujung kain dan bersama-sama mengangkat Hajar Aswad. Di tempat Hajar Aswad semula berada, Muhammad mengangkat dan meletakkannya kembali. Semua pihak merasa amat puas dengan keputusan Muhammad yang adil itu. Demikianlah adik-adik tersayang, pada waktu muda Rasulullah SAW telah menjadi orang yang cerdas dan bijaksana. Tanggal 18 Januari 1930 muncul 1.500 orang gerombolan sekte Qoramidhoh yang menyusup dalam rombongan jamaah haji. 6 hari kemudian mereka mencuri dan menyandera Hajar Aswad. Lebih dari 20 tahun kemudian, yaitu tahun 951 Masehi, kafilah Al-Mansur dari dinasti Fatimiyah menebusnya dengan harga luar biasa dan mengembalikannya ke Mekah. Adik-adik tersayang, Bunda Khadijah adalah wanita teladan yang terbaik. Beliau wanita yang penuh kasih, setia, dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk suami tercinta. Bunda Khadijah juga wanita yang subur. Setelah 15 tahun berumah tangga, beliau melahirkan 6 orang anak. Mereka adalah Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Qasim, dan Abdullah. Namun Qasim dan Abdullah wafat ketika mereka masih bayi. Sedangkan keempat anak perempuan yang lain tetap hidup hingga dewasa. Kita dapat membayangkan betapa sedihnya Muhammad dan Bunda Khadijah. Ketika pulang ke rumah dan duduk di samping Bunda Khadijah, Muhammad sering melihat kesedihan di wajah istrinya itu. Saat itu mempunyai anak laki-laki bagi masyarakat jahiliyah adalah hal yang amat penting dan dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Sebaliknya, mempunyai anak perempuan adalah hal yang amat memalukan. Bahkan banyak orang yang memilih mengubur bayi perempuannya hidup-hidup daripada memeliharanya. Tentu saja Muhammad dan Bunda Khadijah tidak merasa malu memiliki anak-anak perempuan. Mereka menyayangi semua anak mereka tanpa pilih kasih. Apalagi putri bungsu mereka, Fatimah, yang saat itu baru berusia 5 tahun, adalah anak cantik yang sedang lucu-lucunya. Hanya saja kehilangan dua anak laki-laki yang masih bayi merupakan derita yang berat bagi orang tua manapun. Untuk mengusir rasa sedih yang sering datang merundung itu, apa yang dilakukan Muhammad? Kekayaan terbesar. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa kekayaan terbesar adalah istri yang salehah. Bunda Khadijah adalah kekayaan terbesar Rasulullah SAW pada saat-saat paling sulit dalam hidup beliau.
Adik-adik tersayang, Muhammad selalu membuat suasana rumahnya menjadi hidup dengan canda dan keramahan. Beliau suka berkelakar kepada siapapun, bukan hanya kepada istri dan putri-putrinya. Beliau juga amat ramah kepada pembantunya. Anas bin Malik adalah pembantu rumah tangga Muhammad setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah dan hijrah ke Madinah. Dia pernah ikut keluarga Rasulullah SAW selama 12 tahun. Dengarlah yang Anas katakan, saya melayani Rasulullah SAW sejak saya berusia 8 tahun. Selama 12 tahun beliau belum pernah memarahi saya, satu kali pun walau saya melakukan kesalahan. Rasulullah SAW paling suka makan sambil duduk bersila di lantai, kata Anas bin Malik. Beliau paling suka makan bersama. Beliau pernah berkata, sungguh malang orang yang makan sendirian. Rasulullah SAW gemar makan daging, tetapi beliau lebih sering menyantap kurma dan minum susu. Jika ada yang mengunyuhinya semangkuk susu, beliau akan berkata, Allah memberi rahmat pada susu, mudah-mudahan masih ada lagi. Adik-adik tersayang, sejak muda Rasulullah SAW amat gemar memakai parfum. Bau wangian itu akan membuat orang-orang di sekitarnya merasa senang. Rasulullah SAW tidak menyukai baju berwarna merah. Beliau lebih suka baju berwarna lurik atau putih. Rasulullah SAW juga gemar memakai serban dengan salah satu ujungnya menggelantung di antara pundak. Beliau tidak pernah menggunakan baju yang seluruhnya terbuat dari sutra. Adik-adik tersayang, kemudian datanglah satu orang yang amat Muhammad sayangi. Begitu sayangnya sampai beliau mengangkatnya sebagai anak. Siapakah orang yang beruntung itu? Rasulullah SAW amat bersih. Beliau sangat sering berwudu. Pakaiannya juga tidak pernah kotor. Beliau selalu membawa siwak kemana-mana. Siwak adalah batang semak gurun sebesar pensil. Siwak digunakan untuk membersihkan gigi. Kalau saya tidak ingin nanti memberatkan umat, saya akan mewajibkan kegiatan membersihkan gigi, sabda Rasulullah SAW kemudian. Suatu hari keponakan Bunda Khadijah yang bernama Hakim ibn Hizam membawa seorang budak laki-laki bernama Zaid bin Haritsah. Zaid tiba di bawah ke rumah Bunda Khadijah dalam keadaan mengenaskan. Lehernya dibelenggu sehingga dia terpaksa merangkak seperti seekor kuda. Bunda Khadijah membeli Zaid dan memperlakukannya dengan baik. Muhammad amat menyukai Zaid, apalagi ketika Zaid bercerita bahwa dia dijadikan budak dengan cara diculik. 15 tahun yang lalu, Zaid kecil sedang berjalan pulang bersama ibunya ketika datang para perampok gurun. Zaid disergap dan dibawa lari. Sejak itulah dia hidup sebagai seorang budak yang diperjualbelikan ke sana kemari. Nasiblah yang membawa Zaid akhirnya tiba di pasar Ukas, Mekah, tempat yang akan membawanya bertemu dengan Rasulullah SAW, orang yang amat Zaid cintai. Melihat Muhammad amat menyayangi Zaid, Bunda Khadijah memberikan Zaid kepada suaminya itu. Bunda Khadijah yang bijaksana mengerti bahwa suaminya menganggap Zaid seolah sebagai pengganti Qasim dan Abdullah yang telah tiada. Muhammad segera memerdekakan Zaid, namun secara tidak terduga datanglah Haritsah, ayah Zaid. Haritsah telah bertahun-tahun mencari Zaid sejak anaknya itu menghilang. Haritsah amat menyayangi dan merindukan Zaid sehingga dia membuat puisi kesedihan tentang anak itu. Zaid pun amat menyayangi ayahnya. Silakan membawa Zaid pulang, kata Muhammad kepada Haritsah. Tetapi seandainya Zaid memilih tetap bersama saya tidak akan menolaknya. Ternyata Zaid lebih memilih tinggal bersama Muhammad. Muhammad amat bahagia sehingga mengangkat Zaid sebagai putra angkat beliau. Sejak itu Zaid sering dipanggil Zaid bin Muhammad. Kelak ketika Islam telah datang, Allah melarang anak angkat mewarisi harta ayah angkatnya yang telah wafat. Harta seorang ayah tetaplah menjadi hak anak kandung, bukan anak angkat. Maha adil Allah yang maha agung. Syahid di perang Mu'tah. Sebetulnya Zaid tidaklah terlalu tampan, kulitnya coklat kehitaman. Usianya belasan tahun lebih muda dari Rasulullah SAW, namun semangat jihadnya tidak tertandingi. Kelak dia gugur sebagai syuhada saat menjadi panglima pasukan muslim di perang Mu'tah melawan pasukan Romawi. Zainab adalah putri kedua Rasulullah SAW. Dia menikah dengan sepupunya Abu al-Ash ibn Rabi. Ibu Abu al-Ash bernama Halah. Dia adalah kakak perempuan Bunda Khadijah. Pernikahan itu berlangsung jauh sebelum Muhammad diangkat menjadi seorang Rasulullah. Adik-adik tersayang, kisah cinta Zainab dan Abu al-Ash menjadi masyhur karena gelombang kesulitan yang kemudian mereka hadapi.
Abu al-Ash adalah orang yang jujur, bisnisnya maju dan berpeluang menjadi seorang yang sangat sukses dalam perdagangan. Namun ketika Rasulullah SAW mulai memperkenalkan Islam, Abu al-Ash memilih tetap menyembah berhala. Sementara itu Zainab segera memeluk agama baru itu. Ketika Islam makin menyebar, perlawanan kaum Quraisy semakin kuat. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, menyerukan agar Abu al-Ash menceraikan istrinya. Namun Abu al-Ash menolak. Dalam perang Badar, Abu al-Ash menjadi prajurit Quraisy yang menghadapi pasukan Muslim. Abu al-Ash tertangkap dan dibawa sebagai tawanan. Zainab masih tinggal di Mekah mengirimkan kalung ibunya untuk menebus Abu al-Ash. Rasulullah SAW amat terharu melihat kalung almarhum Khadijah. Jika kalian berpendapat tawanan ini sebaiknya dibebaskan tanpa uang tebusan, bebaskanlah dia, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat. Para sahabat terdiam. Uang tebusan biasanya berjumlah sangat besar. Jika Abu al-Ash dibebaskan tanpa uang tebusan, itu berarti mengurangi jatah uang untuk para sahabat Rasulullah SAW. Padahal mereka telah mempertaruhkan nyawa dalam perang. Apalagi saat itu banyak sahabat yang masih hidup melarat karena kekayaan mereka diambil kaum Quraisy. Ketika mereka berhijrah ke Madinah, namun para sahabat mengerti bahwa uang bukanlah tujuan mereka berperang. Terlebih mereka tidak ingin melihat Rasulullah SAW berduka memikirkan perasaan putrinya. Para sahabat pun segera membebaskan Abu al-Ash. Allah kemudian melarang pernikahan antara wanita muslim dengan seorang kafir. Mengetahui hal itu, Zainab pun meninggalkan Abu al-Ash dan pergi ke Madinah untuk bergabung dengan ayahnya. Tentu Zainab dan Abu al-Ash amat menderita karena harus berpisah. Namun bagi Zainab, firman Allah berada di atas derita pribadi. Abu al-Ash pun melepas Zainab justru karena dia amat mencintai istrinya itu. Bagaimana kisah putra-putri Rasulullah SAW yang lain? Ruqayyah menikah dengan Utbah, sementara itu Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah. Utbah dan Utaibah adalah kakak beradik. Mereka adalah putra Abdul Uzza yang ketika Islam datang sangat keras memusuhi Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Begitu kerasnya permusuhan mereka sampai kaum muslimin menamai Abdul Uzza sebagai Abu Lahab. Lahab berarti gejolak api. Adik-adik tersayang, ketika Rasulullah SAW mulai mendakwakan Islam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum jadi amat menderita. Hampir setiap hari ibu mertua mereka, Ummu Jamil, mencaci maki Rasulullah SAW. Ummu Jamil adalah adik Abu Sufyan yang memimpin penindasan terhadap kaum muslimin. Ummu Jamil semakin tidak kuasa menahan amarahnya melihat kesabaran Ruqayyah dan Ummu Kulsum, walau dia selalu menyumpah serapi Rasulullah SAW di depan mereka setiap ada kesempatan. Kemarahan itu pun segera mencapai puncaknya. Ceraikan mereka, teriak Ummu Jamil kepada kedua putranya. Utbah dan Utaibah, usir mereka dari sini. Utbah dan Utaibah pun menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum sesuai dengan janji kaum kafir. Utbah dan Utaibah dinikahkan dengan dua putri seorang jutawan Quraisy, Abu Uhaihah. Sementara itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang diusir begitu saja kembali ke rumah orang tua mereka sambil menangis terseduh-seduh. Sudah tentu kita dapat mengerti betapa hancurnya hati Rasulullah SAW dan Bunda Khadijah melihat kedua putri mereka diperlakukan secara semena-mena. Namun Maha Suci Allah yang kemudian memberi jodoh yang lebih baik. Ruqayyah kemudian menikah dengan Utsman ibn Affan, salah seorang sahabat besar. Ruqayyah sempat ikut hijrah ke Habasyah dan Madinah. Namun ketika Rasulullah SAW baru pulang dari perang Badar, beliau menemui Ruqayyah telah wafat. Beliau kemudian menikahkan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum. Namun tidak lama kemudian Ummu Kulsum pun wafat menyusul kakaknya. Kedua putri Rasulullah SAW ini wafat tanpa meninggalkan keturunan. Ummu Jamil mempunyai seorang keponakan wanita bernama Ramlah. Dia adalah putri Abu Sufyan, kakak Ummu Jamil. Ramlah yang kelak lebih dikenal dengan nama Ummu Habibah pun memeluk Islam. Bisa kalian bayangkan betapa murkanya Ummu Jamil mendapati banyak kaum muslimin berasal dari keluarganya sendiri. Terima kasih untuk adik-adik pendengar sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, biar semua kebaikan tersebar. Papa Farah undur diri dulu nih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.